wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Niwayan Deliani dengan NPM 22530530030 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini berisi tentang penjelasan skenario pembelajaran dan simulasi belajar dan juga mengenai penjelasan produk sederhana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA di SD yang diampu oleh Ibu Ika Ulandari Utaming Ningtyas, Magister Pendidikan, dan Ibu Amrina Izzatika, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran IPA SD. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, sasaran peserta didik Sekolah Dasar kelas 5 semester 1, durasi 2 kali 35 menit, materi pembelajaran peredaran darah, pendekatan STEM, standar kompetensi, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara melihara kesehatan peredaran darah manusia, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia, kompetensi dasar menguraikan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, menganalisis proses peredaran darah pada manusia, menyajikan gambar proses peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, peserta didik dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Dengan kegiatan berkreasi menggambar, peserta didik dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Pengertian peserta didik kelas 5 semester 1 diharapkan memahami dan menguasai materi tentang peredaran darah dan sirkulasi urutan peredaran darah besar pada manusia dan urutan peredaran darah kecil pada manusia. Sinopsisnya yaitu pembelajaran ini diawali dengan perkenalan peredaran darah. Pendidik menggunakan benda-benda konkret dalam mengajarkan peredaran darah tersebut. Tujuan dari penggunaan ini adalah agar peserta didik mudah memahami tentang peredaran darah dengan mudah. Propertinya yaitu alat peraga berupa rangkaian peredaran darah, LKPD, alat tulis. Naskahnya yaitu pertemuan pertama 2 kali 35 menit. Kegiatan awal, pendidik memberikan salam dan berdoa. Pendidik meminta satu orang peserta didik untuk memimpin berdoa bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pendidik memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Pendidik mengajak kehadiran peserta didik. Pendidik menyampaikan pembelajaran hari ini. Kegiatan intinya yaitu pada kegiatan Ayo Mengamati, secara pendiri peserta didik diminta untuk mengamati gambar peredaran darah pada manusia. Pendidik menstimulus daya analisis peserta didik dengan mengajukan pertanyaan apa saja bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar. Peserta didik diminta menyebutkan bagian-bagian jantung yang terlihat dalam proses peredaran darah. Pendidik menjelaskan kepada peserta didik bahwa peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada kegiatan Ayo Menulis, setelah peserta didik mengetahui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, pada manusia peserta didik diminta secara informasi tentang organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah dari berbagai sumber. Pendidik menciptakan suasana demokratis sehingga peserta didik dapat memperoleh informasi yang baik melalui buku atau sumber lainnya maupun berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Peserta didik diminta untuk menuliskan organ-organ tubuh yang terlibat dalam peredaran darah. Pada kegiatan Ayo Mencoba, peserta didik telah memahami bahwa jantung merupakan salah satu organ yang terlibat dalam peredaran darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mencoba merasakan denyut nadi. Denyut nadi terjadi karena jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi. Oleh karena itu, pembuluh nadi ikut berdenyut. Denyut nadi dapat terasa dengan jelas, menekankan pembuluh nadi, pergelangan tangan, dan bagian leher di bawah telinga. Pendidik meminta masing-masing peserta didik menempelkan ketiga jari tangan kanan, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan kiri, lalu menekankannya secara perlahan. Peserta didik diminta merasakan dan menghitung denyut nadinya selama 15 detik. Peserta didik diminta menghitung kecepatan denyut jantung dengan cara hasil
penghitung denyut jantung selama 15 detik dikalikan 4. Peserta didik ditugaskan secara berkelompok untuk membuat alat peraga sederhana sistem organ pada manusia dengan menggunakan media dari alat sederhana. Kegiatan akhir yaitu peserta didik bersama pendidik menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti. Peserta didik bersama pendidik melakukan refleksi dengan bertanya, jawab apa yang telah kita pelajari hari ini. Peserta didik bersama pendidik berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Sekian video pemaparan skenario pembelajaran IPA SD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya kan? Sehat Ibu. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa sama-sama dulu ya. Untuk ketua kelas silakan kawan-kawannya disiapkan dan dipimpin doanya. Baik teman-teman, semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Eva sudah memimpin doa. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Farisa, hadir Bu. Leha, hadir Bu. Dinda, hadir Bu. Suherli, hadir Bu. Hadir semua ya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri semuanya. Satu orang temannya memimpin ke depan ya. Baik Ibu. Silakan teman-teman berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan teman-teman. Hari ini kita akan belajar buku tematik tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Buka bukunya halaman 1 ya anak-anak. Baik Ibu. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lalu pengertian peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari lirik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis dalam paru-paru. Terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu yaitu peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari
Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan peredaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian. Pembuluh darah yaitu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Paru-paru. Paru-paru dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Jadi, setelah Ibu menjelaskan tadi tentang peredaran darah, Ibu mau nanya nih, siapa yang tahu fungsi jantung? Yang tahu boleh angkat tangan ya anak-anak. Saya Ibu. Jadi jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung dapat berdenyut, mengembang dan mengemis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, Ibu. Ya, benar jawaban dari Suherli. Beri tepuk tangan kepada Suherli. Nah, jadi sudah tahu ya apa itu fungsi jantung. Setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Jika yang sudah selesai mengerjakan soal, silakan dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Baik, Ibu.
Baik, ini Ibu membawa sebuah produk sederhana tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini siapa yang bisa menjelaskan? Bisa maju ya anak-anak, 2 orang. Baik Ibu. Kelompok 1 Ibu. Baik, dipersilakan untuk kelompok 1. Baik teman-teman, dari kami kelompok 1 akan menjelaskan sistem peredaran darah. Jadi, darah yang berada di paru-paru akan masuk ke serambi kiri. Lalu darah akan masuk ke bilik kiri yang kaya akan oksigen. Lalu darah bersih akan dipompa masuk ke seluruh tubuh. Jadi, darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan yang kaya akan karbon dioksida, lalu masuk ke bilik kanan yang akan memompa darah langsung ke paru-paru. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Ibu akan membagikan kelompok untuk membuat produk sederhana peredaran pada manusia. Nanti kalian jelaskan ke depan bagaimana kesimpulan cara kerja peredaran darah. Baik Ibu, ini contoh produk sistem peredaran darah pada manusia. Langkah-langkahnya yaitu bahan yang digunakan untuk membuat produk peredaran darah cukup sederhana, antara lain 6 botol plastik bekas, 3 meter selang kecil, plastisin, lem tembak, double tip, gunting, spidol, styrofoam. Adapun langkah-langkah untuk membuat produk yang pertama yaitu botol dilubangi bagian atas dan bawah menggunakan lem tembak sesuai diameter selang. Kedua, siapkan styrofoam lalu atur posisi 6 buah botol tersebut sesuai alur sistem peredaran darah sesungguhnya. Sambungkan botol satu dengan botol yang lain dengan selang. Baik, sebelum kita bersiap-siap pulang, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Silakan yang ingin menjawab diperbolehkan untuk angkat tangan ya anak-anak. Saya Bu. Baik, pada Modatus dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang dipelajari pada kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang peredaran darah manusia, Bu. Bagus sekali ya jawaban dari Modatus. Beri tepuk tangan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelasnya dapat memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, baiklah mari teman-teman semua sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Siang anak-anak, silakan pulang ke rumah masing-masing. Sampai berjumpa besok ya anak-anak. Baik Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih produk sistem peredaran darah manusia dengan menggunakan botol dan selang. Jadi, yang pertama yaitu agar memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Yang kedua yaitu membuat materi menjadi lebih menarik dan tidak monoton agar peserta didik dapat belajar dengan semangat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.